gue pengen ini nih cerita soal zaman dulu nih. Betul, banyak banget cerita gitu. Ya, temen kecil nih kan. Gila, gue dari kecil nih sama Mas Tony. Dari apa ya? SMP apa kelas berapa gue? SMP gue. Lu kayaknya kelas... Lo kelas 3. Gue kelas 2. Gila, berapa tahun? Jadi waktu pertama kali dateng nih, gue lagi nyari gitaris, nyari basis. Ya kan? Nyari basis, terus tiba-tiba ada 2 orang dateng. Yang satu nih basis yang mau daftar karena gue nyari basis. Dia datang bawa temennya. Temennya dia nih, terus akhirnya ngobrol gitu kan. Iya nih gue punya band, basis gue keluar gitu kan. Terus lo main bass gimana ini udah oke, ntar kita tes ya. Supaya tiba-tiba nyaut, ada gitar nggak? Butuh pemain gitar nggak? Dia bilang gitu kan. Pede banget gue. Pemain gitar, gue bilang, oh gitaris gue udah ada, gue bilang. Coba diambil gitar. Songong banget gue. Saya banget nih gue kan. Gitar akustik nih gitu kan. Ya gue ambilin aja kan, ambil apaan sih nih gitu kan. Satu pegang. Bertak, wah gila jago banget nih. Terus akhirnya yang gue inget, siapa namanya dulu? Pemain siapa dulu? Ian ya? Ian kalau salah ya. Gue nggak pernah ketemu lagi tuh pemain bassnya, nggak jadi. Akhirnya gue mainnya sama dia terus nih. Kepake di mana-mana, di band sekolah gue dipakai, ya kan? Iya, ternyata gue juga ngeband juga sama teman-teman angkatannya Mas tuh di satu sekolah lu kan, gengnya Agis ya. Percik juga. Jadi tambah lah tuh ya, tambah nongkrongnya jadi muter-muteran itu terus. Iya, jadi ini lo gacoan gitu, misalnya kalau ada acara panggilan ya? Panggil Pak. Cowok panggilan. Itu emang lo waktu itu dari mana sih taunya yang datang nganterin basis tuh? Ingat gak sih? Iya, inget gue, tiba-tiba dibilang ada teman gue nih cari apalah, gue lupa lah, pokoknya intinya ya ada studio lah. Gue kalau ada yang namanya musik udah pasti gue samperin lah, gue udah pasti doyan. Tapi belum pernah denger tuh ada band apa aja di situ gitu, udah tahu belum tahu. Gue pokoknya kalau berbau musik ya gue demen lah gitu, gue ikut. Ya pas ketemu lo itulah ya. Datang waktu itu lah zaman dulu. Nggak, terus waktu itu lo sempat pulang ke Medan tuh pulang gua. Udah pulang gua sekolah gara-gara nggak naik. Itu belum di Slang? Belum habis itu baru nih ceritanya. Jadi waktu sekolah terus kebanyakan ngeband dulu. Kelas 1 SMA ke kelas 2 nggak naik gua. Nah, akhirnya ya boleh naik asal pindah. Nah, pindah ke Sumatera gue pikir di sana gue udah nggak ngeband lagi kan toh. Maksudnya yang bolehin nyokap gitu? Bukan, sekolahnya gurunya yang ngasih surat pindah tapi naik. Nah, pindah ke Sumatera. Sumatera itu gue pikir udah selesai nih, nggak bisa band lagi gue. Tiba-tiba di kotanya kota kecil banget nih. Ini ada Medan, 1 jam kemudian Binjai, 1 jam kemudian ini kota gue Stabat. Ini kota selewat doang, jadi sawit-sawit lah gitu. Gue pikir udah selesai nih. Terus tiba-tiba gue di situ ada acara kawinan lah. Tiba-tiba ada band. Tiba-tiba ada bandan gitu, keren banget tomennya. Gitarisnya bus rock banget. Anjir, siapa nih gue? Terus akhirnya gue nyamperin masuk situ, gue minta kenalan, gue nyumbang main. Mereka juga kaget, tiba-tiba anak kecil dari mana, tiba-tiba di hutan sana tapping gitu. Dia kan dari Jakarta bukan? Belum ada tapping? Belum ada. Terus dia, kemana nih? Ya akhirnya diajak lah, masuk lah gue komunitasnya mereka. Itulah dulu nama bandnya Cobra lah teman. Zaman itu. Habis dari situlah ngeband itu, terus tiba-tiba gue ke Jakarta sama teman gue Safril. Ke Jakarta lagi pas liburan main-main ke Potlot. Nah di Potlot itulah baru ditawarin balik sama Mas Bim. Oh itu setelah balik lagi kan? Setelah balik lagi, jadi mau ke kelas 3 gue di mana? SMA? Ya. Ya udah, lu sini aja deh. Ntar sekolah bisa deh, ntar diatur sekolah di sini. Nah. Tapi Mas, lu ngomongin ke nyokap gua, soalnya nyokap gua nggak ngasih. Cuman akhirnya ya dapat itu solusinya ya Bunda kasih surat, terus kasih ke nyokap gua. Gua bilang, "Ma, pas gua pulang nih, aku mau Jakarta nih," gua bilang. "Ini suratnya nanti sekolahnya gini." Ya udahlah, katanya kalau memang begitu ya gua ke Jakarta
Ternyata dijemput tuh anak-anak. Ingat nggak? Lu sama siapa tuh jemput gue tuh? Nah, Itu tahun berapa tuh ke Jakartanya tuh? tahun berapa tuh? 88 tuh. 88 tuh. 88. Berarti Masto Lovina udah jalan ya, udah bubar. Udah, jalan. enggak lagi jalan. Lagi jalan. Lagi jalan, lagi seru-serunya tuh dia. Seru-serunya Lovina. Lagi seru-serunya. Kakak. Tahu boleh lanjut tapi sekolah gitu ya. Sampai sekolah. Dapetnya sekolah Tempat sekolah malam. Kelas 3 SMA gue sekolah malam. Jadi dekat Potlot tuh ada kan. Iya. Yang kalau pagi di SD nongkrong, malam dia ada sekolah malam. Nah, kelas 3 SMA tuh. Cuman seminggu doang gue. Habis itu gue sekolah di situ tuh, samping-samping kan bapak-bapak. Dulu kan orang kalau mau pegawai negeri yang cuma tamat SMP supaya dia bisa naik ininya dia sekolah lagi supaya dapat SMA, ijazah SMA. Di situ. Jadi bapak-bapak sebelah gue terus nanya, Dek, kamu ngapain di sini sekolah? Kan gue normal, masih badan gue masih kecil. Ya, habis itu gue males di sekolah udah. Ya udah ngeband terus total udah. Termasuk apa ya? Ya sama Lovina lah tadi, ya kan? Slang Lovina. itu yang formasi berapa tuh ya berarti selangnya? Gue masih formasinya tuh gue Imanes. Imanes, Welly, Bim udah berempat doang. Empat ya. Berempat. Motley Crue. Motley Crue-an gitu. Van Halen. Ya. Oh, terus Tapi sorry gue kasih tau ya, ini dulu zaman tahun 88 tuh dia punya band apa, Lovina. Bener-bener keren-keren band ini dulu Mas Tony. Waktu itu aja sebenarnya gue banyak tektokan belajar juga sama gitaris dulu, ada Ferry, Suud ya. Suud. Ya. Itu tuh ada gitarisnya namanya Ferry, kalau main gitar lo di luar sana padahal nggak ada sound ya, nggak pakai ampli. Fingeringnya. Gila, inget nggak? Gila tuh anak-anak itu. Tahu ya apa? Ingwe Malmsteen ya. Iya, maksudnya. Dan detail itu rapi. Dan disitulah maksudnya kita banyak banget apa ya, suasana musikal banget ya, bener-bener musik aja, apa, jamming. Iya. Belum lagi kalau ketemu almarhum ya, Dayan. Oh iya. Oh, itu kan kita bukan masalah, bukan cuma Nggak cover ya. bukan cover kita. Jamming aja gitu ya. Pencet chord tuh. Lo kasih beat tuh dang. Dari umur segitu loh kita jamming. Bikin lirik atau bahasa nyamuk. Bahasa gitu ya. Urdu, bahasa nyamuk udah. Terus apa belum rekaman tuh kan Mas? Belum, Manggung jauh terus ya. masih bangun. Jauh banget. Setiap hari jamming aja udah. Iya, udah. Nah, kalau mau cari rokok, cari murid deh. Iya. Gue waktu itu Ando. Oh, oke. Jadi kan gue di studio kan, jangan studio. Jadi ada waktu luang ya gue ngajar satu murid. Makanya dia bilang murid ini murid yang nggak tahu diri nih, yang udah diajarin terus ngajakin ngadu gue. Ando tuh. Ando tuh parah. So-soan. Tapi dulu gue dapat uang rokok dari gitu-gitu tuh. Terus lu belum ngisi gitar, belum masuk industri tuh kapan sih? Maksudnya slang duluan ya di industri atau yang Enggak, sebenarnya jadi slang udah sempat rekaman waktu itu ya di Macang, ingat nggak? Triple M, Macang. Tapi yang lagunya yang nada ceria, nah masih Van Halen banget tuh. Itu sempat merekaman berapa lagu, tapi itu nggak rilis, nggak selesai. Nah semenjak itu, abis itu gue mulailah ngisi-ngisi tiba-tiba ada teman lah. Gue sempat main band cafe. Oh, Cafe cewek-cewek. Yang Lemon Ice bukan? Oh iya kayak gitu, apa sih Nama namanya? bandnya? Lupa gue. Band cewek-cewek itu band cafe, gue main cafe. Dari situlah gue kenal pemain keyboardnya. Ternyata ada suaminya tuh suka main di industri rekaman. Mungkin karena udah tau gue main gitar gimana, Pai bisa nggak? Nggak salah almarhum Bang Cecep lah salah satunya, Cecep Nuris dulu namanya. Pai bantuin dong isi gitar nih di rekaman. Mulai dari situ lah gue masuk ke putaran lingkungan industri. Nah begitu di studio itu, begitu gue main gitar gitu rame toh. Maksudnya anak muda yang kayak gitu tiba-tiba bawa style yang begitu, yang biasanya gitaris zaman dulu Bujul mungkin gimana kan klasik gitu, mana tiba-tiba bagi mereka di zaman itu modern kali ya. Nah rame tuh studio tuh di NK. Pakai sana pakai sini. Mulai deh sampai akhirnya ke Dores, Dedi Dores sama Rum. Dan disuruh gue ngisi nikah lah. Oh itu pertama kali. Bintang Kehidupan. Itulah bang. Dari situlah gue masuk ke lingkarannya itu. Nah setahu gue, dari situlah akhirnya gue kenal industri itu, ke label-label. Nah terakhir ya kalau nggak salah ada dulu labelnya si Nika ini, nama perusahaannya itu Ahon ya. Ahon ini kerjasama sama Budi Susatyo. Oh, Budi Susatyo itu Mas Budi itu kalau nggak salah orang percetakannya
Khusus desain grafis tuh dia ngurus tuh. Nah dari situlah gue tawarin ke Ahon dulu, gue ada band nih, gue datang mau Bim, gue nyamperin mau Bim kasih demo. Tapi entah gimana mungkin mereka pecah kongsi kali ya, pecah kongsi akhirnya tiba-tiba Mas Budinya yang ngambil, nawarinnya malah ke Virgo, dibawa ke Virgo. Nah jadi Gitu. setahu gue, seingat gue tuh begitu ceritanya. Nah ya. Berarti udah sama Deddy Dores duluan ya waktu itu ya? Iya. Sebelum Lo lihat nggak Dores? Selain aja ada video Nika Rila ngiringin. Ada. Lo lihat nggak itu sekarang? Lagu apa? Ngiringin Nika lagu Bintang Hidupan kalau nggak salah ya. Enggak, kalau yang itu sih gue inget gue jadi model klipnya. Iya kan? Pokoknya ya, pintu kita Itu masuk. ada slangnya juga ya, kan main. ngiring gue ingat gue syuting itu di Bandung. Tahun berapa tuh kalau itu? Itu 88 kali ya? iya segitulah 89 kali ya. 89. Udah begitu tuh. Itu Tapi album pertama dong ya. mau ke situ, Menjelang. mau ngarah ke situ, menjelang itu. Ke situ. Nah, Album pertama ya? ya pintunya ya itulah, termasuk kita ikut mau syuting Nika Rila itu sebenarnya pendekatan kita kan supaya masuk ke lingkarannya tadi. Nah akhirnya cuman tadi ya gue nggak tahu ceritanya detailnya gimana. Akhirnya Mas Budi malah yang ngambil alih. Dia kasih ke Virgo. Virgo tuh Mas Budi itu proyeki ya namanya. Dia out of the box juga ya waktu itu ya Mas Budi ya? Iya, dia bisa ngeliat juga. Dia bisa Talent scout yang- talent scout ya. oke. Iya. Dia lihat nih anak muda ini berandalan liar tapi apa ya maksudnya itu jago juga dia. Terus kalau nggak salah Mas Budi temennya Indra, bokap Indra. Bokap Indra. Nah, akhirnya jadi kami bersambut lagi ternyata tapi belakangan tuh baru. ternyata ya Mas Budi itu sama bokap Indra kan fotografer ya. Ternyata ya itu mereka satu temanan ya. Tambah lah tuh. Nah, habis itu kalau nggak salah Mas Budi suruh kita bikin demo, ngerekam demo lagi diulang, kalau nggak salah direkam di Musika ya. Dari situlah lanjut Waktu akhirnya itu kontrak. modalnya ngasih kaset ya mungkin. Kaset. Rekaman Iya, di iya, studio rekam pakai iya, kaset. Iya, kaset. Gila. Nah ini ngomong-ngomong vokalisnya ini udah kakak atau belum nih? Udah. Vokalisnya Vokal udah kakak, ya, udah waktu kakak. itu ya? Cuman kakak waktu itu yang kan tadi kan bilang dari Sumatera kan gue udah mikir serius kan Jakarta kan. Mak gue udah ngasih terus gue pikir gue main band serius nih Jakarta. Nah kakak masih kecil banget. Umur berapa tuh kira-kira? Kakak kelas berapa ya kali itu? 16 tahun Kelas ya, 2 waktu itu ya. SMP kali ya? 16 ya? Enggak, udah masuk SMA. Belum, 88 dia? Dia 88? lulus pas lulusan SMP dia akhirnya drop out. SMP kelas 2? Dia 88 lanjut sekolah. Nah, habis itu dia diajak SMA. itu. SMA. Gue pada latihan tuh. Kakak masih doyan main bola. Lo inget gak? Gak ada dia ngilang main bola. Ini gimana? Lama Mas Lang masih gitu. Masih sama gue. Waktu sama Lovina juga gitu. Sempat begitu dia. Ini gimana sih vokalisnya? Terus ingat nggak lo? Apa? Kakak tuh. Apa? Di sekolahnya di dinding-dinding tulisannya apa? Kakak top. Top 86, top 87, top. Oh iya, tahun ya. Bener-bener top dia. bener ya. Iya, jadi di Afirmasi deh. di setiap meja, di dinding tulis tuh kakak top 86. Di kursi 87, sekolah, 88. meja sekolahnya. Pernah gue nyamperin sama Mas Tok gara-gara dari apa ya masalah ya? Ingat kalian di sekolah di SMP dia mau berantem kakak. Oh iya, Terus kita ini berantem terus. Oh, kita belain. Iya, terus gue ngeliat meja kakak top 86. Oh iya, di sekolahnya. sekolahnya. Terus waktu apa namanya rekaman tuh gimana tuh kontrak? Maksudnya kalau nggak salah gue ingetnya kakak diajakin untuk rekaman gitu ya? Iya. Karena udah ada Kan kontrak rekaman. Apa sebenarnya sebelumnya udah- kakak gue cerita lagi nih. Kakak waktu itu statusnya masih minjem ke lu tuh kan. Iya, Kakak. yang gue inget kakak Jadi pinjam kakak ya. sebetulnya kan Vokalisnya Mas Tok. Iya. Mas Tok. Vokalisnya Mas Tok. Vokalis Lovina kan. Nah Indra punya siapa kalau Indra? Indra dapat sekolah gue. Indra teman Bebas sekolah. ya? Indra teman sekolahnya Mas Tok. Mas Tok juga. Tapi dia malu masuk situ melalui karena di situ ada studio latihan. Dia latihan. Oh. Dia latihan situ nyewa Dengan band jazz, dengan ya. band jazznya dia. Nah, dulu tuh gue kan suka jaga studio sama satu lagi almarhum dia. Tole. Tole. Nah, Oh, iya. itu suka kan Indra kan songong kan mulai dulu. Oh gitu ya. Masih songong banget ya. Nah itu di situ tuh mulai. Nah, oh berarti Indra sama kakak diajak bareng apa inget gak lo siapa duluan tuh? Kayaknya lupa deh gue Indra duluan apa kakak Iya. duluan ya? Yang gue inget gitu dipinjam ya tuh
2 album mumpung ada yang nawarin rekaman. Iya, Nanti iya. kalau udah selesai 2 album Iya. balikin gitu. Iya, iya. Oh jadi Indra dipinjem toh? Kalau Indra enggak? Kakak. Kakak dipinjam nih, ya sampai sekarang belum dibalikin toh. Jadi Kalau dibalikin. Belum dibalikin, royalti juga nggak dibayar. Hak copyrightnya nggak dibayar. Saya udah berpikir agent ya waktu itu. Masa nih sebenarnya kalau dulu kayaknya memang dari dia pintunya kebanyakan ya. Betul. Pintu kebanyakan dari lo tuh maksudnya. Lain pintu dari dia satu rumah emang satu pintu. Itu masalahnya. Iya akhirnya. Satu sertifikat Pak. Satu kakak atau ya jadi ini mesti lulus dari Maso dulu nih baru naik pangkat semua. Iya, ya. iya. Sesuatu nih. Tapi